guys, kenalin nama aku Jelita Telambanua, NIM 23220111. Hari ini aku akan mengajarkan kalian tentang metode simple. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian simple. Pertama yang perlu kita ketahui yaitu metode simple digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Kedua, metode simple dibedakan menjadi 2 yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Ketiga, metode simple dikembangkan oleh George Densing pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Lanjut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simple. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan min 1. 3. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil dari dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan atau sama dengan menambahkan satu variabel slack. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau idle dari unit produk bersangkutan. Contoh dapat kita ambil salah satu dari fungsi kendala UDA ini. 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 100 dengan titik optimasi 25,7 dan 21,5. 2 dikali 25,7 ditambah 2 dikali 21,5 sama dengan 94,4. Maka jelas lebih kecil dari 100, sisanya adalah 5,6 menit. Sisa waktu yang demikian disebut variabel slack. Keempat, fungsi kendala dengan pertidaksamaan atau lebih besar dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian metode simple. Untuk menyelesaikan kasus dengan metode simple, kita akan menyelesaikan model matematika di bawah ini. Memaksimumkan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Kendala 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 lebih kecil dari 2400. Lanjut, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 lebih kecil dari 3000. Terakhir, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil dari 2000. Untuk menyelesaikan masalah di atas, dilakukan dengan langkah 1 mengubah fungsi tujuan. Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 menjadi Z dikurang 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. Kedua, mengubah fungsi batasan. 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah plus 1 sama dengan 2400. Lanjut, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 ditambah 1 sama dengan 3000. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah 1 sama dengan 2000. Jadi S ini adalah surplus ya teman-teman yang ada di atas tadi tentang variabel tadi. Jadi namanya itu adalah surplus. Ini saya kasih tahu dulu. Nah, ini variabel surplus. Lanjut teman-teman, kita buat tabel.
masukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex. Jadi soal yang di atas tadi dibuat kotak-kotak atau variabelnya. Tabel-tabel ini dibuat diisikan variabel tadi yang di atas. Kita isi semua. Oke, ini contohnya S1. S1-nya yaitu 40. Ini di atas tadi. Z. Kita masukkan semua, teman-teman. Nah, semuanya dimasukkan. Lanjut. Menentukan kolom kunci atau lihat baris Z yang dengan nilai kecil. Jadi teman-teman, kita lihat variabel dasar tadi mana nilai yang terkecil, entah dari X1, X2, X3, 10+1, 10+2, 10+3. Jadi yang menurut kita kecil, kita kolom dia jadi tanda merah biar kita tahu. Jadi X1 ini sama Z ini 40 ini paling terkecil. Nah, ini dia udah di kolom ya. X1 ini yang paling terkecil. Lanjut, selanjutnya itu menentukan baris kunci BK dapat diketahui dari nilai indeks yang terkecil berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci. Jadi guys, cara mendapatkan nilai indeks ini yaitu dari nilai kanan dibagi kolom kunci. Ini kolom kuncinya ya teman-teman. Jadi 0 dibagi min 40 hasilnya 0. 2400 ini dibagi 4 hasilnya 600. Nah, begitu juga selanjutnya ya teman-teman. Lalu mencari angka kunci. Angka kunci dapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka kunci diperoleh adalah 2. Lalu membuat baris baru kunci BBK. Untuk menentukan BBK perlu diperhatikan keberadaan nilai kunci yaitu pada kolom X1, maka baris S1 kita ubah namanya menjadi S1 dan nilai-nilai pada baris S1 kita ubah pula dengan nilai membagi nilai baris dengan angka kunci sehingga nanti dapat hasil ini ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya? Ya kembali lagi kita ke atas tadi ya teman-teman. Caranya itu dari ini X1 dibagi X1 ini 4 dibagi 4 hasilnya 1. 2 dibagi 4 hasilnya 0,5. Begitu juga seterusnya hasilnya, makanya dapat kita nanti hasilnya. Ini hasilnya 0,5. Tadi 3 dibagi 4 hasilnya 0,75. Nah, setelah kita dapat semuanya, baru kita masukkan lagi yang tadi mencari baris baru selain baris kunci atau BK. Baris baru sama dengan baris lama dikurangkan kolom kunci X nilai baru baris kunci. Nah, ini dia ya teman-teman. Sehingga baris Z yang baru adalah S1 sama dengan min 40 dikurang min 40 dikali 1 hasilnya yaitu min 40 ditambah 40 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. S1 X2 sama dengan min 20 dikurang min 40 dikali 0,5 sama dengan min 20 ditambah 20 hasilnya 0. Begitu semuanya sehingga kita dapat nanti hasil ini.
Jadi setelah kita dapat hasilnya, nilai kanan baru sama dengan 0 dikurang min 40 dikali 600 tadi yang di atas, hasilnya 2400. Untuk baris S2 angka kolom kunci adalah 3, sehingga baris S2 baru yaitu S1 sama dengan 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, hasil ini tadi yang ada di dalam kolom tadi, jadi kita hitung semuanya. Nah, kalian bisa ikutin kayak gini ya teman-teman. Nah, itu hasilnya. Tadi yang kita dapat tadi yang ada 0,5 nya tadi, tuh hasilnya. Jadi nilai kanan baru 2000 dikurang 2x 600 sama dengan 2000 dikurang 1200 sama dengan 800. Lanjut, masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel singkat yang baru. Nah, yang hasil-hasil tadi yang kita dapat dari atas tadi, hasil-hasil yang ini kita masukkan di tabel baru. Nah, ini kayak di satu ini. Nah, kita masukkan di dalam tabel. Kita masukkan di dalam tabel nilai kanannya juga. Terus apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal, sehingga untuk menghilangkan negatif kita ulangi langkah sebelumnya. Hal ini dilakukan sampai nilai pada variabel Z tidak ada yang negatif. Jadi guys, kita ulang lagi yang seperti di atas tadi. Jadi kita lihat mana nilai yang paling terkecil, yaitu min 5. Nah, kita ulang lagi. Tuh, gimana caranya tadi ya, kita ikuti lagi cara dari awal. Sama aja dari atas tadi. Sehingga guys, nanti kalian dapat hasil kayak gini. Tuh, ini hasilnya.